Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya akan sharing video tentang cara membesarkan batang tanaman anggur. Bagaimana tidak? Banyak sekali teman-teman yang khawatir karena batang primer tanaman anggurnya kecil dan tidak kokoh. Mungkin dari segi tampilan kurang sedap dipandang jika batangnya kecil dan ringkih, apalagi jika belum berbuah. Pasti tingkat kesuburan tanaman adalah hal yang pertama kali dilirik. Nah, di video ini saya akan sharing 8 hal penting untuk membesarkan batang tanaman anggur. Oke, langsung saja. Mari kita saksikan berikut videonya. Nomor 8, tergantung pada jenisnya. Pernahkah teman-teman membandingkan beberapa pohon anggur dengan pelakuan yang sama, pertumbuhan dan ukuran batangnya berbeda? Nah, salah satu penyebabnya adalah karakter jenis, ada yang cepat vigor dan tidak. Rata-rata yang berhasil berukuran besar adalah jenis yang gampang vigor, seperti Taldun, Catra, Dickson, Veles, Ninel, Bekonur, dan lain-lain. Jenis ini sangat gampang subur dan batangnya membesar karena sudah karakternya. Biasanya, hasil persilangan anggur talisman mempunyai karakter ini, dan juga mayoritas jenis dari anggur Jepang. Hasil pengamatan di sini, pertumbuhan yang sangat cepat dan batangnya cepat membesar adalah jenis Dickson, Taldun, dan Veles. Dengan perlakuan yang sama persis, hasilnya sangat jauh berbeda dengan jenis anggur yang lain. Jadi, jika batang anggur teman-teman tidak sesuai harapan, nah coba cek dulu jenisnya. Jika tanaman sehat, bisa jadi karena jenisnya memang tidak cepat membesar, jadi tidak perlu khawatir. Contoh yang gampangnya, membandingkan batang anggur Taldun dengan Yellow Belgian adalah hal yang tidak cocok. Nomor 7, pakai rostock yang kuat. Rostock atau batang bawah, salah satu hal penting yang menentukan cepatnya pembesaran batang. Ini karena jika memakai batang bawah yang kuat atau cepat vigor, maka bisa mendukung perkembangan batang atasnya. Selain itu, jenis yang vigor, walaupun tanpa batang bawah, pertumbuhannya juga akan tetap cepat. Pemakaian batang bawah harus bijak. Ini karena jenisnya ada 3, kekuatan rendah, menengah, dan tinggi. Juga tergantung jenis tanah tempat tanamnya. Kesalahan pemilihan rostock akan seperti video ini. Ukurannya tidak sama besar. Bahkan ada yang sangat kecil pada bagian bawah. Contoh gampangnya, jenis Taldun dengan 5 jenis rostock, maka perkembangan tiap jenis rostocknya akan berbeda-beda. Jadi, selain mengetahui karakter batang bawah, untuk mengetahui karakter batang atas jauh lebih penting, agar nanti tidak kecewa jika pertumbuhan tanaman anggur Anda kecil dan kurus seperti pada video ini. 6. Pelihara daun dan tunas air pada batang. Ini adalah contoh batang utama dari bibit kecil. Saya memelihara daun dan tunas yang tumbuh di ketiak daun atau tunas samping. Sering disebut sebagai tunas air. Sedari awal, daun dan tunas ini tidak dibuang agar pertumbuhan batang anggur tetap berlanjut dengan ciri tetap berwarna hijau dan tidak mengeras. Untuk tunas air, batasi pertumbuhannya dengan menyisakan 2-3 daun saja. Daun dan tunas air ini wajib dipelihara sampai pada akhirnya rontok sendiri. Nah, pada video ini tampak bahwa saya memelihara tunas pada batang dan sisakan beberapa daun. Pertumbuhan tunas dihentikan sehingga daun akan membantu membesarkan batang di posisi tunas tersebut. Cirinya, batang akan tampak membesar dan kadang sampai menjadi bekas seperti pecah. Ini berarti pertambahan ukuran batang terjadi dengan cepat.
Jadi, teman-teman jangan buru-buru membuang daun yang ada pada batang utama. Dan jangan membuang tunas air, tapi dipelihara beberapa daun saja, sehingga batang akan cepat membesar. Membuang daun dan tunas air pada batang utama akan menyebabkan batang menjadi kecil, atau dalam artian menghentikan pertumbuhannya, dengan ciri akan mencoklat dan mengeras. Jika sudah seperti ini, maka pertambahan ukuran batang akan melambat. Jadi jangan buru-buru membuang daun pada bagian batang tanaman jika ingin ukuran batang anggur cepat membesar. Nah, inilah bukti jika memelihara daun dan tunas air pada batang. Tampak jelas pertambahan ukuran dengan ciri lapisan luar seperti akan berganti kulit. Ini menandakan batang akan membesar dengan cepat. 5. Cukup air. Pernahkah teman-teman mendengar bahwa anggur harus dihindari dari air? Jika sering menyiram akan membuat anggur merana, bisa mati dan busuk akar. Ini adalah teori yang keliru. Malah sebaliknya, anggur banyak membutuhkan air untuk mendukung pertumbuhannya. Tidak hanya anggur, bahkan semua tanaman memerlukan banyak air di saat masa pertumbuhannya. Kekurangan pasokan air akan membuat pertumbuhan melambat dan berhenti tumbuh atau stagnan. Biasakan menyiram air pada pagi hari agar suplai air terjaga seharian, apalagi saat musim kemarau. Yang perlu diperhatikan bahwa drainase media tanam, terutama di dalam pot, harus lancar. Kelebihan air dibuang pada lubang drainase. Jangan sampai media becek dan tergenang. Inilah yang menyebabkan anggur menjadi busuk akar. Jadi, anggur harus cukup air, tapi jangan sampai air menyebabkan becek dan tergenang. 4. Nutrisi dan organik. Tanaman juga membutuhkan makanan atau nutrisi untuk mendukung pertumbuhannya. Nutrisi bisa didapat dari media tanam dan pemberian pupuk. Pupuk harus diberikan secara seimbang dan sesuai kebutuhan tanaman, bebas apapun jenis pupuknya. Nah, pada video ini, saya menggunakan NPK seimbang, dilarutkan dengan air lalu diberikan pada tiap tanaman. Kandungan NPK ini sangat baik untuk pertumbuhan termasuk pembesaran batang. Untuk penyeimbang dan pelengkap nutrisi, saya memakai bahan organik seperti POC, pupuk kandang, dan asam humat. Bahan ini penting untuk membantu tanaman memproduksi hormon dan sejenisnya dengan cepat, sehingga tanaman akan lebih sehat dan cepat tumbuh. Selain itu, bahan organik juga membantu sebagai pembenah tanah, sehingga pengaruh kelebihan pupuk kimia bisa dikurangi. Aplikasi pupuk kimia dengan organik dilakukan selang-seling dan tidak bersamaan. Selain sistem kocor, teman-teman juga bisa memberikan nutrisi pada tanaman dengan cara semprot pada daun. Jadi, jika ingin batang anggur Anda besar, rutinlah memberikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Tidak perlu banyak, tetapi rutin. 3. Media tanam yang banyak dan poros. Nah, coba teman-teman perhatikan batang anggur yang ditanam pada pot kecil dibandingkan dengan yang ditanam di tanah langsung. Akan jauh berbeda besarnya. Inilah pentingnya media tanam, semakin besar akan semakin bagus, karena akar akan lebih berkembang dan mendapatkan makanan yang lebih banyak. Contohnya pada video ini, saya menanam anggur pada media planter bag ukuran 300 liter. Dan lihatlah hasilnya, batang anggur berukuran jauh lebih besar. Jadi, jika teman-teman menanam di dalam pot, usahakan volume potnya cukup besar, agar nanti batangnya juga besar dan produksi buah bisa lebih banyak dan bagus. Media tanam yang sedikit atau ukuran pot yang kecil akan menyebabkan tanaman rawan overdosis pupuk, di mana ini tidak baik untuk pertumbuhan tanaman anggur. Selain itu, media tanam juga harus poros.
Media tanam poros adalah media tanam yang tidak mengendapkan air terlalu lama, yang dapat mengakibatkan akar tanaman menjadi busuk. Ciri poros adalah apabila disiram air akan cepat terserap dan tidak tertahan. Jadi kelebihan air bisa diteruskan atau dibuang pada lubang drainase di bagian bawah pot. Media tanam yang poros dapat dibuat dari beberapa campuran bahan, seperti sekam, pupuk kandang, dan tanah, yang diaduk secara merata. Media seperti ini nanti akan banyak mempunyai pori dan saluran udara dan air, sehingga bagus untuk tanaman anggur. Jadi, itulah pentingnya media tanam yang banyak dan poros bagi pembesaran batang anggur. 2. Dahan percabangan. Salah satu hal yang saya lakukan di sini, jika ingin batang anggur cepat membesar, perbanyaklah cabang dan dahan. Semakin banyak cabang, maka batang harus kuat untuk menopang, karena fungsi dasar batang adalah menopang bagian atas tanaman. Ini adalah video saat tanaman masih usia 5 bulan sejak tanam bibit kecil. Tampak pertumbuhannya cepat dan bagus. Di sini saya memakai sistem para-para, sehingga percabangan akan menjadi banyak. Sehingga hormon untuk pembesaran batang akan terbentuk lebih banyak dan cepat. Walaupun hanya ditanam di dalam pot, tapi pertumbuhannya sangat pesat. Tampak dari batang yang membulat dan besar. Begitu juga dahan dan cabang diatur menjadi banyak dan rapi. Akan lebih bagus lagi jika ditanam di tanah langsung dan berikan kompos, pupuk kandang, atau bahan organik lain pada lubang tanam. Biasanya pertumbuhan akan sangat cepat, termasuk pembesaran batang. Apalagi jika percabangan dibuat banyak. Jangan heran jika usia 3 bulan Anda akan kaget melihat ukuran batangnya. Jadi, semakin banyak dahan dan cabang, maka batang anggur akan cepat membesar. Tapi tetap sesuaikan dengan volume media tanam. Semakin besar, maka percabangan bisa dibuat lebih banyak. Nomor 1, daun sehat dan cukup sinar matahari. Nah, inilah yang paling penting bagi tanaman anggur. Walaupun syarat nomor 2-8 dilakukan, tapi jika tidak memenuhi syarat hal ini, akan percuma, yaitu daun yang sehat dan cukup sinar matahari. Bagaimanapun hebatnya pupuk yang Anda berikan, atau jenisnya yang sangat vigor sekalipun, tapi tanpa sinar matahari yang cukup, semua tidak akan berarti. Pertumbuhan akan terhambat dan batang anggur akan kecil dan ringkih. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara daun yang sehat dan pasokan sinar matahari. Semakin lama dapat penyinaran, maka tanaman anggur akan cepat pertumbuhannya, karena nutrisi akan dimasak sempurna oleh daun sesuai kebutuhan tanaman, sehingga semua akan optimal untuk pertumbuhan. Tanaman yang mendapat sinar matahari dari segala sisi akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, termasuk pembesaran batang. Tapi jika daun tidak sehat, seperti terserang jamur dan hama, akan membuat fotosintesis tidak optimal, yang menghambat pertumbuhan. Teman-teman bisa memperhatikan dan membandingkan saat tanaman anggur berada di tempat teduh, atau daunnya yang jamuran. Batangnya akan kecil, ringkih, dan cepat coklat mengeras. Jadi, sinar matahari adalah syarat wajib yang tidak bisa ditawar untuk pertumbuhan tanaman anggur, terutama untuk pembesaran batang. Jadi, itulah cara untuk membesarkan batang tanaman anggur. Ada 8 hal yang mesti dilakukan. Hal yang paling penting adalah lakukan 8 hal ini semenjak anggur masih dalam bibit kecil, terutama 3 bulan pertama sejak tanam. Semoga tips ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum.